Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Anggraini dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pengembangan sistem automasi perpustakaan berbasis RFID. RFID atau Radio Frequency Identification merupakan kombinasi dari frekuensi radio berbasis teknologi dan teknologi microchip. Informasi yang terkandung di dalam tag microchip yang ditempelkan pada bahan pustaka dapat dibaca menggunakan teknologi frekuensi radio. Sebuah alat pemindai atau alat sensor yang mencari antena pada tag dan mengambil informasi dari microchip dalam perangkat RFID. Sistem RFID ini terbagi 3 bagian, yaitu transponder, transmitter atau pengirim, dan receiver atau penerima. Transponder merupakan kepanjangan dari transmitter responder atau dikenal sebagai RFID tag, yang bermakna sebuah perangkat otomatis yang menerima, memperkuat, dan mengirim sinyal dalam frekuensi tertentu. Tujuan dari penggunaan sistem RFID di perpustakaan adalah untuk memungkinkan sistem pengamanan dan memudahkan proses penemuan kembali bahan pustaka. Sebuah label RFID yang ditempelkan pada bahan pustaka akan mengidentifikasi bahan pustaka dan akan melindunginya. Ketika pemustaka melakukan peminjaman dan membawa bahan pustaka keluar dari perpustakaan, maka label RFID akan terbaca oleh sistem. Contohnya, pada perpustakaan Politeknik Negeri Padang, di pintu masuk atau keluar perpustakaan dilengkapi dengan sistem RFID Gate. RFID Gate berfungsi sebagai EAS, yaitu Electronic Article Surveillance atau anti pencurian. Dapat mendeteksi koleksi yang diambil secara ilegal dari dalam perpustakaan. Alarm akan berbunyi jika koleksi yang terdeteksi tidak melalui proses sirkulasi yang semestinya. Dengan adanya sistem RFID untuk perpustakaan memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelayanan perpustakaan, terutama pada segi efisiensi sirkulasi koleksi, keamanan koleksi perpustakaan, dan efektivitas pendataan ulang koleksi perpustakaan atau stock of name. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henal Nuria Putri Yenti dengan NIM 21234007, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah otomasi perpustakaan yang diampu oleh Ibu Terli Anissa SPD MPDT. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen sistem automasi berbasis RFID. Komponen sistem automasi berbasis RFID. Yang pertama, RFID tang. RFID tang secara fisik berupa suatu kertas logam yang diletakkan atau ditempelkan ke suatu objek. Objek yang ditempeli tang umumnya berupa kartu dengan tujuan agar dapat dengan mudah disimpan atau disembunyikan. Mengingat pentingnya penggunaan tang dalam implementasinya di kehidupan nyata, misalnya di bidang keamanan sebagai kunci ruangan. Namun tentunya tidak menutup kemungkinan penggunaan objek lain sebagai objek penempatan tang ini. Ukuran dan bentuk tang bisa bermacam-macam, di mana ukuran biasanya menyesuaikan dengan kapasitas memori, sedangkan bentuk tidak mempengaruhi apapun dalam isi tang. Tampilan fisik dari RFID tang ini adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Tang memiliki komponen berupa antena di dalamnya. Antena digunakan untuk aktivasi tang. Dengan aktifnya antena, maka akan dilancarkan gelombang radio yang menyebabkan aktifnya tang, sehingga tang juga melakukan penerimaan informasi dari radar. Tang biasanya juga memiliki chip code yang berisi data dengan informasi, misalnya berupa nomor seri, identitas, lokasi, atau data lainnya. Berdasarkan keberadaan chip ini sendiri, tang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tang dengan chip. Tang dengan chip, perbedaan keduanya jelas dari segi ada atau tidaknya chip dalam tang tersebut. Chip yang dimaksud berisikan rangkaian-rangkaian terinteraksi yang dapat memungkinkan penyimpanan lebih banyak data.
Dengan kelebihan tersebut, tentunya tang dengan chip memiliki harga jual lebih mahal daripada yang tidak menggunakan chip. Dari segi fisik pun ukurannya akan lebih besar karena juga mendukung penyimpanan yang lebih besar. Dalam melakukan transmisi data, tang memerlukan sumber daya agar dapat berproses. Berdasarkan sumber daya yang dimilikinya, tang juga dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu aktif tang dan pasif tang. Dalam hal ini, pasif tang tidak memiliki sumber daya dari tang itu sendiri, melainkan hanya memanfaatkan penggunaannya sumber daya dari reader saat melakukan transmisi data. Sedangkan aktif tang selain menggunakan sumber daya dari reader, ia juga memiliki sumber daya tersendiri di dalam tang. Dengan demikian, FPD tang tidak perlu menunggu daya dari reader sebelum mentransformasikan data. Kelebihan ini mengakibatkan harga aktif tang lebih mahal daripada pasif tang, sehingga penggunaan yang lebih umum adalah penggunaan pasif tang. Disertai dengan kelebihannya dalam hal fisik yang lebih kecil dan mudah diinformasikan. Nah, berikut gambar pasif tang dan aktif tang. Yang kedua, RPD Reader. RPD Reader adalah komponen yang akan mengirimkan data dari RPD tang. RPD Reader biasanya ditempatkan pada tempat yang tetap posisinya atau tidak portable, serta mudah diakses untuk dilalui, seperti di pintu, di dinding, pada tempat khusus seperti berupa pintu, palang, dan sebagainya. Namun jika RPD digunakan untuk sistem identifikasi dengan fungsi khusus, misalnya pencarian objek, maka RPD Reader akan ditempatkan pada alat yang terkadang agar mudah dibawa-bawa. Berikut gambar contoh RPD Reader. Memiliki komponen berupa antena yang digunakan untuk dikirimkan dan menerima gelombang dengan frekuensi radio yang digunakan dalam berkomunikasi. Dengan RPD tang, komponen lainnya adalah transmitter, yaitu pemancar ini digunakan untuk memancarkan gelombang dengan frekuensi radio tersebut. Jadi, gelombang yang dipancarkan transmitter inilah yang dikirimkan ke RPD tang untuk berkomunikasi atau melakukan pembacaan data. RPD Reader di samping melakukan pembacaan juga akan melakukan identifikasi atau pengenalan data. Ketika suatu data tidak dikenal, maka RPD Reader ini akan menyampaikan kepada komputer pemrosesan dalam sistem, dan proses tersebut akan mengeluarkan output dengan menyampaikan notifikasi melalui perangkat lain yang diintegrasikan dengan sistem, misalnya alarm atau RTP. Dalam hal ini, artinya RPD Reader juga berkomunikasi dengan sistemnya, terkontrol atau pusat sistem identifikasi yang mengolah segala penyimpanan atau pemrosesan dan pengeluaran data. Sekian dari presentasi saya, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Ramadhani Budiman dengan NIM 21234033. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara sistem RFID dengan sistem barcode. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem RFID. Perbedaan yang pertama adalah sistem RFID dapat ditempel dan tersembunyi serta tidak harus menggunakan pandangan secara langsung. Yang kedua, sistem RFID dapat diakses atau terbaca melalui berbagai material kecuali material logam. Yang ketiga, sistem RFID dapat diproses atau di-entry ulang dalam keadaan yang bergerak. Yang keempat, sistem RFID dapat mengakses informasi dari jarak lebih 300 meter. Yang kelima, sistem RFID dapat diterapkan di lingkungan yang keras. Yang keenam, tag RFID berisi 1 MB dan tag RFID ini lebih besar daripada barcode. Yang ketujuh, tag RFID dapat membaca lebih cepat ketimbang barcode. Selanjutnya kita akan membahas mengenai barcode. Perbedaan yang pertama adalah jika tadi RFID dapat tersembunyi atau tidak harus dengan pandangan langsung, sedangkan untuk perbedaan yang pertama, sistem barcode harus
dengan pandangan secara langsung. Yang kedua, tidak dapat dibaca melalui berbagai material. Yang ketiga, tidak dapat di-entry ulang dalam keadaan yang bergerak. Jadi harus keadaan yang stop atau tidak bergerak sama sekali. Yang keempat adalah tidak dapat diterapkan. Yang kelima, sistem barcode sendiri dapat mengakses informasi tidak lebih dari jarak 15 meter. Yang keenam adalah jumlah informasi yang terbatas pada sistem barcode, yaitu sekitar 20 karakter. Yang ketujuh adalah tag barcode lebih lambat daripada tag RFID untuk membaca informasi. Itulah perbedaan antara sistem RFID dan sistem barcode. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang perangkat keras apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sistem berbasis RFID. Yang pertama yaitu PC. PC adalah istilah umum yang merujuk pada komputer yang dapat digunakan dan diperoleh orang dengan mudah. Istilah umum yang merujuk kepada mikrokomputer yang sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua yaitu node MCU. Node MCU adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi mikrokontroler dan juga koneksi internet atau WiFi. Terdapat beberapa pin sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT. Yang ketiga yaitu RFID. RFID adalah singkatan dari Radio Frequency Identification. RFID adalah satu teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengambilan data dengan menggunakan barcode atau magnetic card. Metode identifikasinya menggunakan sarana yang disebut label RFID yang berfungsi untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Proses identifikasi pada RFID dapat terjadi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Oleh sebab itu, proses identifikasi RFID membutuhkan dua perangkat, yaitu tag and reader, agar dapat berfungsi dengan baik. Yang keempat yaitu LCD. LCD adalah layar yang menggunakan susunan kristal cair dengan diterangi oleh beberapa lampu latar untuk menghasilkan gambar. Pada dasarnya, perangkat elektronik seperti laptop dan ponsel yang memiliki layar LCD memiliki tampilan gambar serta keakuratan warna yang cukup baik. Yang selanjutnya itu LED. LED merupakan kependekan dari Light Emitting Diode. Ini salah satu dari banyak jenis perangkat semikonduktor yang mengeluarkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. Selain pencahayaannya, LED juga merupakan bagian dari 7 segmen dalam jam dan pengaturan waktu digital, dan digunakan di remote control. Yang terakhir yaitu buzzer atau pager, adalah perangkat sinyal audio yang mungkin mekanis, elektromekanis atau piezoelektrik. Penggunaan khas dari buzzer tersebut termasuk perangkat alarm, timer kereta api, dan konfirmasi input penggunaan seperti click mouse atau keystroke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fauzan dengan NIM 2123457. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja sirkulasi perpustakaan menggunakan RFID. Sistem sirkulasi buku perpustakaan berbasis RFID memiliki keunggulan berupa dapat mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku menggunakan self-return book drop. Dapat membantu memelihara buku pada susunan yang benar, serta dapat berfungsi juga sebagai sistem anti pencurian. Dalam implementasinya, kartu RFID harus dipasang di setiap buku perpustakaan. Setiap anggota perpustakaan atau pemustaka juga harus memiliki kartu RFID sebagai ID anggota. Untuk melakukan proses peminjaman, pemustaka mentap atau mendekatkan kartu anggotanya pada papan transaksi. Dilanjutkan dengan mentap buku-buku yang hendak dipinjam satu persatu. Maka sistem akan mencatat buku-buku apa saja yang akan dipinjam.
Untuk proses pengembalian buku, pemustaka memasukkan buku yang dipinjam ke dalam self-return book drop. Sistem akan mendeteksi ID dari buku itu dan mencatat bahwa anggota yang meminjam buku tersebut telah mengembalikan buku tersebut. Bukti pengembalian akan diterima oleh anggota dalam bentuk SMS. Sistem juga akan mendeteksi apakah terjadi keterlambatan dalam pengembalian buku atau tidak. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses peminjaman menggunakan sistem ini adalah 3 detik untuk setiap bukunya. Adapun menggunakan self-return book drop yang dirancang, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk proses pengembalian buku adalah 1,5 detik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keuntungan RFID dalam perpustakaan. 1. Kecepatan pemakaian. Penggunaan RFID mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan sirkulasi dan inventarisasi. 2. Mempermudah pemakaian sendiri atau layanan mandiri. Untuk pelanggan yang menggunakan layanan mandiri, sensor dapat membaca tag RFID yang telah dipasang dalam beberapa bahan pustaka. Dan yang ketiga adalah inventarisasi dengan kecepatan tinggi. Keuntungan unik dari sistem RFID adalah kemampuan mereka untuk memindahi bahan pustaka di rak tanpa menunjuk mereka keluar. Dan kelemahan sistem RFID dalam perpustakaan. 1. Kelemahan utama dalam teknologi RFID adalah biaya yang dikeluarkan termasuk tinggi. Kedua, masalah sensor keluar. Pintu sensor harus membaca 2 kali jarak alat membaca lainnya. Dan yang ketiga adalah RFID rentan untuk berkompromi karena lapisan foil dan tag yang terlalu tebal kemungkinan bisa menghalangi sinyal radio. Selanjutnya kita akan melihat simulasi penggunaan RFID di perpustakaan. Di perpustakaan ini sendiri menggunakan tipe RFID gate, di mana RFID ini dilalui oleh orang yang masuk di perpustakaan dan nantinya ketika keluar perpustakaan juga melalui RFID gate ini. Cara kerja simpelnya dari RFID gate ini adalah ketika kita masuk tanpa membawa buku dari perpustakaan ini, maka dia tidak akan berbunyi. Namun ketika kita belum meminjam buku yang ada di perpustakaan ini, namun kita sudah membawanya keluar dan melalui pintu gate ini, maka detektornya akan berbunyi secara keras dan kencang untuk memberitahukan pustakawan bahwa ada buku yang akan dibawa pergi atau dibawa keluar dari perpustakaan tersebut. Bisa kita lihat di video tadi, ketika saya dan teman saya melalui gate ini tanpa membawa apa-apa, maka gate-nya tidak akan berbunyi. Namun coba kita lihat ketika teman saya ini membawa salah satu buku melalui gate ini tanpa izin, ya gate-nya akan berbunyi secara keras.